Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ina SPD MPD yang berjudul Alat Ucap dan Produksi Bunyi. Sebelum kita masuk ke alat ucap dan produksi bunyi, kita harus mengulas terlebih dahulu nih, apa sih yang dimaksud dengan fonologi itu? Kalian tahu nggak apa itu fonologi? Fonologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai bunyi-bunyi, bagaimana bunyi-bunyi tersebut dapat dihasilkan. Nah, dalam cabang ilmu fonologi ini juga terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan juga fonemik. Fonetik adalah ilmu yang pelajari bagaimana bunyi-bunyi tersebut dapat dihasilkan oleh artikulator kita, sedangkan fonemik kajiannya lebih fokus kepada pembedaan makna dari apa yang kita ucapkan tersebut. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari nih bagaimana bunyi tersebut dapat dihasilkan melalui artikulator kita. Jadi, fonetik ini terbagi menjadi 3 bagian, teman-teman, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan juga fonetik auditoris. Nah, dalam ilmu linguistik ini kita akan lebih mempelajari nih mengenai fonetik artikulatoris, karena sudah disinggung kan, fonetik artikulatoris tadi adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana alat-alat ucap kita dalam menghasilkan suatu bunyi. Seperti yang kita ketahui kan, bahwasannya alat ucap manusia ini hanya terdiri dari mulut dan juga lidah. Tapi ternyata teman-teman, dalam ilmu linguistik ini terdapat 25 organ alat ucap manusia yang terdiri dari Paru-paru, batang tenggorok, pangkal tenggorok, pita suara, krikoid, tiroid, arytenoid, dinding rongga kerongkongan, epiglottis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, mulut, dan rongga hidung. artikulator kan terbagi menjadi dua, yaitu artikulator aktif dan juga artikulator pasif. Artikulator aktif adalah bagian mulut yang dapat digerakkan, seperti contohnya lidah, bibir bawah, dan juga anak tekak. Sedangkan artikulator pasif adalah artikulator yang tidak dapat digerakkan dan menjadi titik sentuh bagi artikulator aktif. Contohnya seperti bibir atas, gigi atas, gusi, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Baiklah, ada punya selanjutnya, yaitu jika artikulator aktif menyentuh salah satu artikulator pasif, maka terjadi bunyi konsonan. Nah, apa sih itu bunyi konsonan? Bunyi konsonan adalah bunyi yang dihasilkan apabila udara yang keluar dari paru-paru kita itu terhambat oleh alat ucap. Contohnya seperti bibir, lidah, gigi, dan langit-langit mulut. Nah, apa aja sih contoh bunyi konsonan? Yaitu adalah seperti huruf S, huruf T, dan huruf B, yang dimana ketiga huruf tersebut ditahan oleh alat ucap kita. Contohnya bunyi B yang ditahan sama bibir, bunyi T yang ditahan sama lidah, dan bunyi S yang ditahan sama gigi. Nah, sebaliknya jika artikulator aktif tidak dikenai artikulator aktif, maka terjadinya huruf vokal. Contoh, labinopalatalne melibatkan daun lidah dan langit-langit keras. Bial P melibatkan bibir bawah dan bibir atas. Nah, baiklah, ada bunyi selanjutnya, yaitu 3 tahapan untuk menghasilkan suara. Tahap pertama ada tahap inisiasi arus udara. Udara dihirup ke dalam paru-paru, lalu dikeluarkan melalui batang tenggorokan menuju pita suara di bagian laring. Yang kedua ada tahap fonasi, yaitu pita suara. Untuk menghasilkan bunyi, pita suara memegang peran penting, ya, karena ketika udara tidak dihambat, maka tidak akan menghasilkan bunyi. Yang ketiga ada tahap artikulasi, yaitu alat ucap. Getaran udara tadi kemudian dibentuk atau diartikulasikan oleh alat ucap. Nah, jadi prosesnya dari arus udara. Nah, arus udara melalui pita suara kita. Nah, ketika sudah lewat pita suara, barulah dihasilkan oleh alat ucap kita, yaitu bibir, lidah, dan langit-langit mulut.
Nah, yang selanjutnya ada proses terjadinya bunyi. Yang pertama ada voiceless, bunyi tak bersuara. Bunyi yang tidak adanya getaran dalam pita suara. Contoh fonem S, K, P, dan T. Nah, bunyi S, K, P, dan T ini ya tidak menghasilkan getaran dalam pita suara kita. Dan selanjutnya ada bunyi bersuara, bunyi yang terdapat getaran pada pita suara. Contoh fonem B, D, G, dan C. Yang ketiga ada bunyi glottal stop, yaitu bunyi hentian singkat yang terjadi di tenggorokan karena pita suara menutup rapat lalu dilepaskan cepat. Contoh kata tidak dan Jumat. Nah, kesimpulannya, artikulator atau alat ucap manusia memegang peran penting dalam proses produksi bunyi. Karena tanpa gerakan dinamis dan koordinasi dari artikulator ini, kemampuan kita untuk berbicara akan sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, jadi apabila kita ingin mahir dalam berbicara, apabila kita ingin lancar dalam berbicara, maka kita harus memperhatikan ya artikulator pada diri kita sendiri.